Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siswa-siswi kelas 8 SMPIT Alia Islamic School, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan materi fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memaparkan penjelasan tentang adab-adab di hari Jumat, termasuk juga sunnah-sunnah ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat. Bab berikutnya, yaitu bab yang ke-6, membahas tentang sholat Id. Sholat Id. Akan kita jelaskan tentang hukum sholat Id, kemudian adab-adab ketika kita hendak berangkat melaksanakan sholat Id, dan juga tata cara sholat Id. Berbicara tentang Idul Fitri, bahwa Idul Fitri merupakan salah satu perayaan dalam Islam setiap tahunnya. Dikatakan Id karena berulang setiap tahun. Hari raya dalam Islam hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Tentu yang menetapkan dua hari raya ini adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menjadi syariat bagi kita. Karena kita tidak boleh menetapkan satu hari menjadi hari raya, suatu hari yang diagungkan, yang dimuliakan, kecuali harus ada dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Makanya tidak ada istilah hari ibu, ya, hari raya kelahiran Nabi, Isra Mi'raj dan yang lainnya. Maka itu termasuk perkara yang diada-adakan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fikih seputar hari raya. Di antara amalan yang disyariatkan pada hari raya yaitu sholat Id. Karena kalau kita berbicara Idul Adha, itu banyak sekali amalan-amalan yang disyariatkan pada hari tersebut. Di antaranya kita disunahkan untuk memperbanyak takbir atau takbiran. Kemudian diwajibkan bagi yang mampu untuk berkurban. Dan juga mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 10 ini banyak sekali amalan-amalan yang mereka kerjakan. Di antaranya melempar jumroh, tawaf ifadhah, sa'i, mencukur rambut, dan amalan-amalan yang lainnya. Nah, jadi apa hukum melaksanakan sholat Id? Kita baca penjelasan yang disampaikan dalam buku ini. Sholat Id yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya adalah wajib. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum pelaksanaan sholat Id. Tetapi pendapat yang kuat, hukum pelaksanaan sholat Id adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya. Bahkan wanita juga wajib untuk melaksanakannya. Mana dalil yang menjelaskan tentang wajibnya sholat Id? Dan alasan sholat Id itu wajib. Yang pertama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kautsar ayat 2, Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka laksanakanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan sholat yang diperintahkan untuk dilaksanakan pada ayat ini adalah sholat Idul Adha. Dan wanhar, perintah untuk menyembelih, yaitu perintah untuk berkurban. Al-Udhiyah pada hari raya Idul Adha. Sedangkan asal perintah baik dari Al-Quran
maupun dari hadis Nabi SAW menunjukkan wajibnya suatu hukum tersebut. Demikian pula diperkuat dengan hadis Ummu Atiyah, di mana ia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami, wanita-wanita yang sudah balik dan gadis pingitan, juga wanita-wanita yang sedang haid, untuk menghadiri sholat Id. Namun wanita yang sedang haid diminta menjauh dari tempat sholat kaum muslimin. Artinya Nabi memerintahkan untuk keluar semuanya. Ya, Rasulullah juga senantiasa mengerjakan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Beliau pun memerintahkan kaum muslimin supaya mendatangi tempat pelaksanaan sholat. Bahkan beliau memerintahkan wanita-wanita yang sudah balik, gadis-gadis pingitan, ya, dan wanita yang sedang haid untuk turut menghadirinya. Namun beliau memerintahkan wanita yang sedang haid untuk memisahkan diri dari tempat sholat. Mereka tidak ikut sholat, tetapi mereka mendengarkan isi khutbah yang disampaikan oleh khatib. Itulah beberapa dalil yang menjelaskan tentang wajibnya sholat Id. Nah, kemudian ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak melaksanakan sholat Id, yang dengan kita mengamalkan adab-adab ini, maka pahala sholat Id kita menjadi lebih sempurna. Di antaranya, yang pertama di antara adab sholat Id yaitu mandi. Mandi sebelum melaksanakan sholat Id. Mandinya ini bisa dilakukan setelah subuh, ya, atau menjelang ia berangkat sholat Id. Seorang bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, kapan seseorang dianjurkan untuk mandi? Maka sahabat Ali menjawab, jika mau mandilah setiap hari. Orang ini berkata, bukan itu yang dimaksud, tetapi kapan seseorang dianjurkan, disunnahkan untuk mandi. Lalu sahabat Ali menjawab, yaitu pada hari Jumat, pada hari Arafah, Idul Adha, dan Idul Fitri. Jadi ini yang pertama, mandi sebelum melaksanakan sholat Id. Demikian pula wanita yang sedang haid, maka dia juga tetap disunahkan untuk mandi, ya, untuk bebersih agar rapi, ya, sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Kemudian yang kedua, membersihkan diri, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Ya, memakai wangi-wangian ini khusus bagi laki-laki. Adapun perempuan, maka dia boleh memakai minyak wangi, tetapi minyak wangi yang tidak memiliki wangi yang berlebihan. Tidak boleh dia memakai minyak wangi, tapi bisa dicium oleh laki-laki yang lain, ya, karena itu akan menjadi fitnah bagi dia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pembahasan tentang adab sholat Jumat. Rasulullah bersabda, wa in kana tibun falyamassa minhu wa alaikum bisiwak. Jika dia memiliki minyak wangi, hendaklah dia memakainya, dan hendaklah kalian bersiwak. Nah, kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus yang ia miliki. Perhatikan ya, pakaian yang disunahkan untuk kita pakai adalah pakaian yang paling bagus, bukan pakaian yang baru. Jadi nggak mesti baru. Ibnu Umar biasa memakai pakaian yang paling bagus pada hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, yang keempat, memakan beberapa kurma sebelum berangkat ke tempat sholat. Dari Anas, dia bercerita, sebelum berangkat ke tempat sholat pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah biasanya makan beberapa kurma terlebih dahulu. Dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Demikian pula dari Buraidah, dia bercerita pada hari raya Idul Fitri, Nabi SAW makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat sholat. Sedangkan pada hari raya Idul Adha,
beliau mengerjakan sholat terlebih dahulu, baru setelah itu beliau makan. Ya, jadi Idul Fitri khususnya sebelum berangkat disunahkan untuk makan kurma. Kalau tidak ada, makan makanan yang lain, agar menunjukkan hari itu adalah hari yang kita tidak berpuasa. Ya, karena Idul Fitri itu kembali berbuka. Yang tadinya kita sebulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan, maka pada hari raya Idul Fitri haram hukumnya untuk berpuasa. Dan kita menunjukkan kalau hari itu adalah hari berbuka. Nah, yang kelima, berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Id dengan berjalan kaki dan penuh ketenangan. Ya, dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW berangkat ke tempat sholat Id dengan berjalan kaki, dan beliau pulang dengan berjalan kaki. Jadi sunnahnya itu berangkat mengerjakan sholat Id dengan berjalan kaki. Ini pun kalau rumahnya dekat 200-300 meter. Tapi kalau 1 kilo, 2 kilo, maka jangan memaksakan diri untuk berjalan kaki. Tapi boleh dia menggunakan kendaraan, sepeda, atau juga motor. Karena kalau dia berjalan kaki, khawatir sampai di tempat sholat sudah capek duluan. Atau mungkin bisa tertinggal dari sholatnya. Ya, kalau memang rumahnya jauh. Jadi disunahkan untuk berjalan kaki karena itu merupakan syiar ya yang harus ditampakkan, dan dengan berjalan kaki ya pahalanya itu lebih besar. Seperti kita sholat berjamaah di masjid, ya setiap langkah kaki kita maka itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita dan juga diangkatnya derajat kita. Kemudian yang keenam, disunahkan mengerjakan sholat Id di lapangan. Jadi yang sunnah itu pelaksanaan sholat Id bukan di masjid, tetapi di lapangan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia bercerita, Nabi berangkat ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Iya, kecuali kalau memang ada uzur seperti turun hujan, ya, atau juga sebab-sebab yang lainnya yang tidak memungkinkan untuk sholat di lapangan, lapangannya becek misalnya, maka boleh dilaksanakan di masjid. Tapi kalau memang memungkinkan, lapangannya bersih, tidak hujan, tidak becek, maka lebih utama dikerjakan di lapangan. Ketujuh, berangkat melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang berbeda. Jadi sunnahnya itu berangkat misalnya dari blok A, pulangnya ya dari blok B. Dari Jabir dia bercerita pada hari raya Nabi SAW membedakan jalan pergi dan jalan pulang setelah mengerjakan sholat Id. Tujuannya agar jalan-jalan yang dia lalui itu menjadi saksi nanti pada hari kiamat bahwa orang ini melaksanakan sholat Id. Demikian pula mensyiarkan, menampakkan syiar-syiar Islam, di mana kaum muslimin bergembira dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa diberikannya kemudahan untuk melaksanakan berpuasa. Kemudian yang kedelapan, bertakbir selama dalam perjalanan menuju tempat pelaksanaan sholat Id. Nabi keluar pada hari raya Idul Fitri seraya mengumandangkan takbir sampai di tempat pelaksanaan sholat dan sampai mengerjakan sholatnya. Jika hendak menunaikan sholat, beliau pun menghentikan takbir. Ini juga menjadi satu pelajaran penting tentang kapan kita mulai takbiran pada hari raya. Maka takbiran pada hari raya Idul Fitri itu dimulai sejak tenggelamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan. Ya, berarti malamnya sudah masuk tanggal 1 Syawal. Jadi mulai maghrib itu kita disunahkan untuk takbiran. Sampai kapan? Sampai imam naik mimbar untuk sholat Id. Adapun takbir Idul Adha itu lebih luas. Boleh kita bertakbir dari tanggal 1 Dzulhijjah terus sampai tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu akhir dari hari tasyrik, dengan kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti mungkin akan disebutkan tentang takbirannya. Iya. Kemudian
tidak ada azan. Yang kesembilan ya, tidak ada azan dan tidak ada iqamah pada sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi tidak ada panggilan-panggilan khusus. Imam kalau hendak melaksanakan sholat maka cukup mungkin memberikan komando, luruskan dan rapatkan sop-sop ya kalian, seperti itu. Jadi nggak ada panggilan azan, tidak ada panggilan as-sholatu jami'ah atau panggilan-panggilan yang lain, karena itu semua tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-10, memberi ucapan selamat. Jadi hari raya Idul Fitri ya kita disunahkan untuk mengucapkan selamat. Bagaimana ucapan selamat yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan juga amalan kalian. Selanjutnya, waktu pelaksanaan sholat Id. Maka waktu pelaksanaan sholat Id itu, awal waktu sholat Id adalah setelah matahari meninggi, kira-kira setinggi tombak. Ya, jadi ketika matahari sudah terbit tapi sudah meninggi setinggi tombak, maka saat itulah mulai sholat Id. Ya, adapun sebelum itu jam 5:30, nah ini belum terbit matahari maka belum boleh. Nah, kemudian yang penting dari pembahasan ini juga yaitu tata cara. Tata cara pelaksanaan sholat Id. Ya, tata cara pelaksanaan sholat Id. Yang pertama, disunahkan bagi imam memasang sutroh, pembatas ketika hendak melaksanakan sholat. Dan bukan hanya pada sholat Id, tetapi sholat-sholat yang lainnya. Apabila kita hendak mengerjakan sholat, maka harus meletakkan suatu benda. Atau juga kita mendekat ke tembok yang itu menjadi sutroh, agar orang tahu kalau kita sedang sholat, sehingga dia tidak melewati kita, tidak lewat di hadapan kita. Karena termasuk perkara yang diharamkan, bahwasanya sesuatu yang diharamkan dalam Islam yaitu melewati orang yang sedang sholat. Dan juga kita yang sedang sholat, kalau ada orang yang mau lewat, maka kita diperintahkan untuk menghalanginya, ya, menghalanginya. Seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Fal yusolli ila sutroh, idza shalla ahadukum fal yusolli ila sutroh. Apabila kalian hendak sholat, maka sholatlah dengan menghadap ke arah sutroh. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik, dan jangan kau biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Yang kedua, sholat Id dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Dari Umar bin Khattab, dia bercerita sholat Jumat itu 2 rakaat. Ya, sholat Idul Fitri 2 rakaat, sholat Idul Adha 2 rakaat, dan sholat fardu ketika safar juga 2 rakaat. Seperti itulah jumlah rakaatnya, dan itu bukan qasar sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada yang membedakan cara pelaksanaan sholat Id dengan sholat yang lainnya, yaitu poin yang ketiga, takbir pada rakaat pertama 7 kali, dan takbir pada rakaat yang kedua yaitu 5 kali. Dari Aisyah dia berkata, apabila mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah bertakbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat pertama, dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Jadi yang pertama kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Ya. Kemudian baru takbir yang 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tidak ada bacaan khusus antara takbir-takbir tersebut. Ya, ada rakaat yang kedua, setelah kita takbir intiqal, berpindah dari rakaat pertama kedua, kita disunahkan untuk bertakbir 5 kali. Nah, kemudian melaksanakan khutbah setelah sholat Id. Jadi sholat dulu baru khutbah. Ini berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Dari Jabir bin Abdullah, dia bercerita, aku menghadiri sholat Id bersama Rasulullah. Beliau memulai dengan sholat sebelum berkhutbah, tanpa azan dan iqamah.
Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada Bilal, lalu berkhutbah, memerintahkan umatnya untuk selalu berbuat taat kepadanya. Beliau juga menasihati orang-orang dan mengingatkan mereka. Ya. Kemudian bertakbir pada hari raya. Nah, ini yang tadi sudah kita jelaskan sedikit. Disunahkan memperbanyak takbir pada hari raya. Pada hari Idul Fitri disunahkan takbir dari setelah sholat subuh sampai imam akan berkhutbah. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Ada yang memulai dari maghrib sampai imam naik mimbar. Ada juga yang mengatakan ba'da subuh. Pada hari Idul Adha dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Adapun bacaan takbir yang dimaksud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, jadi itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita ya tentang sholat Id. Jadi saya harap kalian mendengarkan, menyimak dan mencatat, dan hasil catatannya dikirim ke Google Classroom. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.